Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Serinsyaf dengan NIM 19017040. Prodi sastra adalah pembabakan waktu terhadap perkembangan sastra yang ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Tiap periode memiliki ciri tertentu yang berbeda dengan periode lain. Prodi sastra merupakan salah satu berdasarkan tahun kemunculan, juga berdasarkan ciri-ciri sastra yang berkaitan dengan situasi sosial, serta pandangan dan pemikiran pengarang terhadap masalah atau objek. Secara urutan waktu, angkatan penjaga lama, angkatan sastra Melayu lama, sampai ke angkatan 2000-an. Angkatan 45 merupakan angkatan yang lahir pada masa sebelum dan awal kemerdekaan. Pengalaman hidup dan gejolak sosial, politik, budaya telah mewarnai karya sastrawan angkatan 45. Karyanya lebih realistik dibandingkan karya angkatan penjaga baru. Latar belakang penjaga angkatan 45 lahir dan tumbuh di saat revolusi kemerdekaan. Jiwa nasionalisme telah berdarah daging, karena itu suaranya lantang dan keras. Di zaman Jepang muncul sejak berjudul 43 dari Chairil Anwar. Prosa radio masyarakat dari Idrus, dari drama Cintra dan Usmar Ismail. Pada tanggal 29 November 1946 di Jakarta, didirikan gelanggang oleh Chairil Anwar, Asrul Sani, Baharudin, dan Heng Ngantung. Anggaran dasarnya berbunyi, generasi gelanggang terlahir dari gejolak roh dan pikiran yang sedang menciptakan manusia masalah yang hidup. Sesungguhnya perjanjian dari bangsa kita, hendak kita melepas diri dari susunan lama yang telah melepaskan diri. Orientasi penjaga angkatan 45 masih ke barat, namun dalam penerapan kebudayaan baratnya ini mengalami pemasakan dalam jiwa sehingga lahir bentuk bumi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa karakteristik karya sastra angkatan 45 ini revolusioner dalam bentuk dan isi, membuang tradisi lama dan menciptakan bentuk baru, mengutamakan isi dalam pencapaian tujuan yang nyata, ekspresionis dan individualis, lebih mengutamakan cara-cara pribadi. Selanjutnya, humanisme universal bersifat kemanusiaan umum, tidak terikat oleh konvensi masyarakat. Yang penting adalah melakukan segala percobaan. Tema yang dibicarakan humanisme, saha atau martabat manusia, penderitaan rakyat, moral, keganasan perang, dan keroncong perut lapar. Selanjutnya, peristiwa penting yang terjadi yaitu penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945, proklamasi kemerdekaan, agensi militer Belanda 1 dan 2, penyerahan kedaulatan RI, dan diumumkannya surat kepercayaan gelanggang. Beberapa sastrawan dan karyanya seperti Chairil Anwar, Idrus, Pramudia Ananta, Mukhtar Lubis, Utuiha Tantang Santoni, dan Al-Khidat Kamiharja yang menciptakan karya-karyanya seperti Kerikil Tajam yang terhempas dan yang putus, Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma, Cerita dari Blora, Tidak ada Hari Esok, Suling, dan Ateis. Perkembangan angkatan 45 melalui majalah-majalah yaitu Pancaraya tahun 45 sampai 47, Pembangunan dari tahun 46 sampai 47, Pembaharuan 1946 sampai 47, Nusantara dari 46 sampai 47, Gema Suasana 48 sampai 50, dan berakhir pada Arena di Yogyakarta tahun 46 sampai 48 dan juga Seniman 47 sampai 48. Para sastrawan angkatan 45 Chairil Anwar, S. Rukiah, Asrul Sani Barus Siregar, Rifai Apin, Rustam Setia Simarga, Idrus Muhammad Dimyati, Pramudia Anantatur, Saleh Sastrawinata, Mukhtar Lubis, Dodong Dwi Paja, dan masih banyak lagi. Berikut sastrawan angkatan 45. Pertama, Chairil Anwar, yang dilahirkan di Medan tanggal 22 Juli 1922, yang sekolah hanya mulo atau SMP dan itu pun tidak tamat. Kemudian ia belajar sendiri sehingga tulisan-tulisan matang dan padat berisi. Dari esai dan sajak saja jelas sekali ia seorang individualis yang bebas. Sajak Chairil merupakan renungan tentang hidup, penyelaman terhadap kenyataan, lukisan perasa manusia, cinta kasih, berahi, dan karya-karya Chairil Anwar seperti Puisi Aku. Yang kedua, Idrus, lahir di Padang tanggal 21 September tahun 1921. Ia pelopor angkatan 45, lulus dari sekolah menengah, bekerja menjadi redaktur Balai Pustaka. Di sanalah ia mulai menaruh perhatian pada sastra,
di zaman Jepang menulis beberapa cerita romantik tentang pemuda yang berjuang di Asia Timur Raya, seperti Ave Maria. Kenang-kenangan kemudian dikumpulkan dan diterbitkan sebagai buku dengan judul Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma pada tahun 1948. Cerita lainnya adalah Aki, yang merupakan kidah simbolik dengan maut. Karya-karya Idrus seperti Bisma, Jibaku Aceh, Surabaya, Coret-coret di Bawah Tanah, Surabaya, Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma, Tanah, Keluarga Surono, Kejahatan Membalas Dendam, dan lain-lain. Tokoh selanjutnya yaitu Pramudia Anantatur, dilahirkan di Blora tanggal 2 Februari 1925, mulai mengarang sejak zaman Jepang dan masa revolusi. Krani dan Bekas jatuh 1947. Dan selanjutnya, Pram ialah seorang yang sangat produktif menulis. Tak henti-hentinya ia menulis. Mereka yang dilumpuhkan atau 2 jilid terbit 1951-52 dan merupakan pengalamannya selama di penjara. Cerita Blora 52 terdapat hadiah sastra nasional BMKN. Semasa menjalani hukuman di Pulau Buru, Pram menulis kuartet Bumi Manusia, Anak Segala Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca yang sempat dilarang beredar pada masa Orde Baru dan baru bisa dinikmati beberapa tahun setelah rejim Orba jatuh melalui gerakan reformasi pada tahun 1997. Karya sastra Pram yaitu 10 Kepala Nica, Keraji Besi Jatuh, dan Midah Si Manis Begigi Emas, Korupsi, dan juga Mari Magang, dan masih banyak lagi. Tokoh selanjutnya yaitu Mukhtar Lubis, yang lahir pada tanggal 7 Maret 1922 di Padang. Buku roman yang pertama berjudul Tak Ada Esok pada tahun 1950, Jalan Tak Ada Ujung pada tahun 1952, dan mendapat hadiah sastra nasional dari BMKN. Roman ketiga berjudul Senja di Jakarta. Setelah keluar, ia bersama H.B. Yasin, Taufik Ismail, Arif Budiman, Gunawan, Muhammad, dan lain-lain menerbitkan dan memimpin majalah sastra yaitu Horizon. Roman Jalan Tak Ada Ujung menceritakan kehidupan jiwa seorang guru yang senantiasa dalam ketakutan pada masa revolusi, yang berjudul Tanah Gersang pada tahun 1966. Mukhtar Lubis juga aktif sebagai penerbit dan pemimpin redaksi harian Indonesia Raya Jakarta. Memperoleh Magsaysay Award untuk jurnalistik dan kesastraan, Golden Pen Award dari International Association of Editor and Publisher. Hadiah sastra dari Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional yaitu hadiah penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia. Karyanya yaitu seperti Tak Ada Esok, Si Jamal dan Cerita Lain, Teknik Mengarang, Teknik Menulis Skenario Film, Manusia Indonesia, Berkelana Dalam Rimba, Kuil Kontrak, dan Bermocoran. Tokoh selanjutnya yaitu Utoy Tantang Santoni, lahir di Harian Boho, Tapanuli, tanggal 2 Oktober 1942. Terkenal tahun 1953 ketika menulis sajak, drama, cerpen, esai, dan lain-lain. Sajak pertama berjudul Surat Kertas Hijau pada tahun 1954. Sajak kedua yaitu Dalam Sajak tahun 1955. Dan selanjutnya Jalan Mutiara tahun 1945. Menjelang akhir 5 tahun puluhan, ia aktif dalam dunia politik praktis tahun 1959, kemudian menjadi ketua pertama. Karya Utoy yaitu salah satunya karya tulis Tambera dan drama suling seperti Bunga Rumah Makan. Kesimpulannya yaitu angkatan yang lahir pada masa sebelum dan awal kemerdekaan dalam suasana lingkung yang sangat prihatin dan serba keras, yaitu lingkungan fasisme Jepang yang melanjutkan peperangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karya yang diwarnai pengalaman hidup dan gejolak politik, sosial, budaya, banyak menceritakan tentang perjuangan merebut kemerdekaan. Memiliki konsep seni yang berjudul Surat Kepercayaan Gelanggang, yang menyatakan bahwa mereka ingin bebas berkarya sesuai alam kemerdekaan hati nurani. Penulis yang termasuk angkatan 45 adalah Khairul Anwar, Asruni Sani, Idrus, Asyidatka, Miharja, dan masih banyak penulis lainnya. Karya sastra Indonesia antara yang terkenal yaitu Keritul Tajam dan Ave Maria ke Jalan Roma, Ateis, dan banyak lagi.